Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1046 sampai tahun 1050. Bab 1046. Jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku tahu semua trik yang ada di hatimu. Aku menasihatimu untuk diam. Jika kamu mempermainkanku lagi, aku akan membuatmu sangat jelek. Fendi Zanders berbicara langsung tanpa melihat ke arah Du Siwei. Du Siwei menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar, dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya. Dia mungkin tidak tahu berapa banyak wanita yang dilihat Fendi Zanders di depannya, dan berapa kali dia diejek oleh wanita-wanita ini. Sekarang Fendi Zanders dapat dengan mudah melihat apa yang terjadi di hati seorang wanita, kecuali Qin Lan tentunya. Terkadang, Fendi Zanders bahkan merasa bahwa Qin Lan mungkin bukan seorang wanita. Sisa waktunya relatif damai, Fendi Zanders bermain dengan ponselnya sementara Du Siwei duduk di samping Fendi Zanders dan minum dengan tenang. Du Siwei menjadi semakin penasaran dengan Fendi Zanders sekarang, dan sering mengintip Fendi Zanders. Dan Du Siwei juga menemukan sesuatu yang membuatnya merasa sangat luar biasa, yaitu ketika Fendi Zanders menghabiskan uang untuk membeli alat peraga, pengingat pesan teks sering muncul. Kartu bank yang terikat pada permainan Fendi Zanders adalah kartu bank milik Fendi Zanders sendiri, dan uang di dalam kartu tersebut tidak banyak, hanya beberapa juta. Fendi Zanders biasanya menggunakan kartu bank ini untuk konsumsi normal. Lagi pula, jika dia menggunakan kartu hitam, itu akan terlalu menonjol. Lagi pula, selama Anda melihat kartu hitamnya, semua orang tahu bahwa identitas Fendi Zanders jelas tidak sederhana. Dan Du Siwei melihat saldo kartu bank Fendi Zanders secara tidak sengaja. Ketika dia melihat rangkaian angka di neraca untuk pertama kalinya, dia tercengang. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak uang di kartu Fendi Zanders. Du Siwei mengira itu mungkin karena lampu di bar redup, dan dia terpesona. Tapi kemudian, pesan teks lain datang dari ponsel Fendi Zanders. Setelah konfirmasi Du Siwei, dia menemukan bahwa kartu Fendi Zanders sebenarnya berisi jutaan. Du Siwei sendiri adalah generasi kedua yang kaya, keluarganya sangat kaya, dan dia telah bertemu banyak orang kaya. Namun pada dasarnya generasi kedua yang kaya itu hidup dari uang yang tidak diberikan oleh keluarga mereka. Wajar jika memiliki puluhan juta di tangan mereka, seperti Xiao Yu. Jika Xiao Yu diminta memberikan ratusan ribu sekaligus, tidak akan ada masalah, tapi jika dia diminta mengeluarkan 1 juta sekaligus, itu tidak mungkin. Namun Du Siwei mengetahui bahwa kartu Fendi Zanders sebenarnya berisi jutaan, yang sungguh sulit dipercaya. Jika Fendi Zanders benar-benar hanyalah generasi kedua kaya biasa, bagaimana dia bisa memasukkan begitu banyak uang ke dalam kartu? Saat ini, Du Siwei sepertinya semakin penasaran dengan identitas Fendi Zanders. Siapa bilang kaki kakakku akan patah tadi? Tetapi pada saat ini, suara seorang pria membuyarkan lamunan Du Siwei. Du Siwei tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat pria di depannya, dan kemudian jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan berkata dengan lembut, "Saudara Long, mengapa kamu ada di sini?" "Oh, Siwei sebenarnya adalah kamu." Pria bernama Long Ge menunjukkan senyuman terkejut setelah melihat Du Siwei. Saudara Long ini awalnya bernama Long Zi, dan dia adalah generasi kedua yang kaya di kota Nanyuan. Keluarganya memiliki sejumlah modal, dan Du Siwei serta Du Siwei juga dianggap berada di sekolah menengah, jadi mereka secara alami mengenal satu sama lain. "Benar, Kakak Long, kita sudah lama tidak bertemu," kata Du Siwei lembut. "Bukan. Kudengar kamu sepertinya berasal dari generasi kedua. Kami tidak mampu membayarmu sekarang." Kata-kata Long Zi jelas-jelas mengejek Du Siwei. Ekspresi wajah Du Siwei tampak sedikit malu, dan senyuman di wajahnya menghilang seketika. "Siwei, apa yang terjadi tadi?" Long Zi tiba-tiba bertanya pada Du Siwei. "Sebenarnya itu bukan masalah besar, hanya temanku yang bercanda," kata Du Siwei ringan. "Apakah kamu bercanda? Siapa yang ingin mematahkan kaki orang lain saat mereka bercanda?" Long Zi mencibir, lalu melanjutkan, "Biar ku beritahu, temanmu mungkin sedang bernasib buruk kali ini. Orang yang baru saja kamu sakiti adalah teman Tuan Yang, pemilik bar ini. Pergilah dengan temanmu. Minta maaf kepada Tuan Yang dan yang lainnya, mungkin mereka bisa melepaskanmu karena wajahku." Tuan Muda Yang. Du Siwei mau tidak mau sedikit mengernyit, ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung. "Tuan Yang, Anda bahkan tidak mengenalnya." Setelah Long Zi melihat ekspresi wajah Du Siwei, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. "Tidak tahu." Du Siwei menggelengkan kepalanya. "Apakah kamu kenal Lei Peng?" Long Zi melanjutkan. "Lei, saya pasti pernah mendengar tentang Tuan Lei." Du Siwei sangat terkejut saat mendengar nama itu. Karena Lei Peng ini juga sangat terkenal di kota Nanyuan, dia adalah saudara gangster yang sangat kuat dengan banyak adik laki-laki. Pada dasarnya, lebih dari separuh tempat di kota Nanyuan diawasi oleh orang-orang Lei Peng, dan pengaruhnya sangat menakutkan. "Saya ingin mengingatkan Anda bahwa kami berdua adalah teman. Hubungan antara Tuan Yang dan Tuan Lei sangat baik. Teman Anda baru saja menyinggung teman Tuan Yang. Tuan Yang sangat marah. Jika ada yang tidak beres jika itu tidak ada gunanya bagimu, sebaiknya kamu mengajak temanmu ke sana untuk meminta maaf, dan masalah ini akan selesai," kata Long Zi tanpa ekspresi.
Dan Xiao Yu, yang baru saja kembali, juga memiliki tatapan aneh di matanya setelah mendengar kata-kata Long Zi. Meski Long Zi baru saja membuat lingkaran besar, nyatanya fokus topik terakhir masih tertuju pada fakta bahwa pemilik bar ini mengenal Lei Peng. Mereka tidak boleh menyinggung perasaan orang seperti Lei Peng, dan mereka juga tidak boleh menyinggung pemilik bar ini. Untuk sesaat, ekspresi wajah Du Siwei juga menjadi jelek. Pada saat ini, dia juga menyadari bahwa Fendi Zanders mungkin telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak terprovokasi sekarang. Du Siwei sendiri berasal dari kota Nanyuan, jadi dia sangat jelas tentang situasi di kota Nanyuan. Jika dia benar-benar memprovokasi orang setingkat Lei Peng karena masalah ini, Du Siwei bahkan tidak berani memikirkannya. Ah, entah itu Long Zi atau Tuan Yang, pemilik bar ini, Du Siwei tidak menganggapnya terlalu serius, tapi jika itu orang seperti Lei Peng, itu akan sedikit merepotkan. Begitu dia menyinggung seseorang seperti Lei Peng, bahkan orang tua Du Siwei pun mungkin menderita. Du Siwei tanpa sadar menoleh untuk melihat Fendi Zanders, pemicu insiden ini. Tapi ketika Du Siwei melihat Fendi Zanders, dia langsung tercengang. Karena sudah saat ini, Fendi Zanders masih memainkan ponselnya dengan kepala tertunduk, seolah-olah apa yang mereka katakan tadi tidak ada hubungannya dengan Fendi Zanders. Du Siwei tidak mengerti mengapa hati Fendi Zanders begitu besar. Bab 1047. Ketika Du Siwei tahu bahwa orang yang disinggung Fendi Zanders mungkin ada hubungannya dengan Lei Peng, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi tegang. Karena dia tidak punya nyali untuk menyinggung seseorang setingkat Lei Peng. Begitu Lei Peng benar-benar tersinggung, akhirnya tidak terbayangkan. Untuk sesaat, Du Siwei tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Fendi Zanders, karena dia merasa Fendi Zanders begitu sombong sekarang, pasti ada latar belakangnya, kalau tidak, dia tidak akan pernah berani menjadi begitu sombong. Dan memikirkan saldo kartu bank Fendi Zanders barusan, Du Siwei merasa Fendi Zanders seharusnya bisa menangani masalah ini. Tapi yang tidak pernah diharapkan Du Siwei adalah Fendi Zanders bahkan tidak mendengarkan apa yang dia katakan kepada Long Zi. Hal ini juga menyebabkan jantung Du Siwei rusak secara tidak normal. Xiao Yu merasa ada yang tidak beres, jadi dia buru-buru memanggil temannya. Dan teman Xiao Yu adalah manajer bar, jadi Xiao Yu Tian benar-benar berpikir temannya bisa membantu Fendi Zanders dan Du Siwei mengatakan sesuatu yang baik. Tetapi ketika teman Xiao Yu mendengar ini, dia juga terlihat tidak berdaya, dan berkata dengan suara rendah, Xiao Yu, kamu mungkin tidak memahami karakter pemilik bar kami. Temanmu menyinggung teman pemilik bar kami. Saya yakin saya tidak bisa membantumu lagi, pergilah dan mohon pada kakak Long sekarang, mungkin kakak Long bisa membantu. Xiao Yu menatap temannya dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Tapi dia masih gigit jari dan berjalan di depan Long Zi, lalu berkata kepada Long Zi dengan suara rendah, Saudara Long, mereka semua adalah temanku, jika mereka ada yang salah satu sama lain, bisakah kamu memberitahuku? Wajah Xiao Yu dan Long Zi baru bertemu hari ini, mereka tidak mengenal satu sama lain sama sekali sebelumnya. Dan Long Zi melirik Xiao Yu dengan ringan, dan berkata tanpa daya, Saudaraku, jika aku dapat membantumu dalam masalah ini, aku pasti akan membantumu, tetapi anak ini sangat sombong bahkan teman tuan yang pun begitu sombong. Berani memarahi, aku tidak bisa membantumu. Xiao Yu tahu bahwa tuan muda yang adalah milik Lei Peng, dan ekspresi malu muncul di matanya. Dia buru-buru mengeluarkan setumpuk uang kertas dari dompetnya, lalu diam-diam menyelipkannya ke Long Zi, dan berkata dengan suara rendah, Saudara Long, anggap saja itu sebagai cara untuk menyelamatkanku dan mengatakan sesuatu yang baik untukku. Setelah melihat uang yang dikeluarkan Xiao Yu, Long Zi memiliki tatapan aneh di matanya, dan kemudian berkata dengan ringan, tuan muda yang sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Saudara Long, saya akan memberi Anda 10.000 lagi ketika semuanya selesai, bagaimana menurutmu? Xiao Yu langsung mengerti apa maksud Long Zi, dan berkata langsung. Hehe. Long Zi tidak bisa menahan senyum sedikit setelah mendengar ini, dan kemudian berkata dengan lembut, Saudaraku, meskipun kita baru bertemu hari ini, menurutku kamu cukup masuk akal, jadi aku anggap saja sebagai acara untuk menyelamatkanmu. Kamu meminta temanmu untuk meminta maaf kepada Tuan Yang, setelah permintaan maaf, aku berjanji tidak akan terjadi apa-apa. Setelah mendengar kata-kata Long Zi, Xiao Yu menghela nafas lega, dan kemudian buru-buru berkata kepada Fendi Zanders, kamu masih ingin bermain-main dengan ponselmu, cepat berikan kepada tuan muda Yang. Minta maaf. Minta maaf. Fendi Zanders menatap Xiao Yu sejenak, lalu bertanya dengan nada bingung, mengapa saya harus meminta maaf? Ada apa? Perhatian Fendi Zanders memang tertuju pada permainan tadi, dan dia sama sekali tidak memperhatikan apa yang mereka bicarakan. Tapi semua orang langsung pingsan setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Saat ini, semua orang cemas dengan pelanggaran Fendi Zanders. Tuan Yang, tetapi Fendi Zanders bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Du Siwei melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata di wajahnya. Pada saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Saudaraku, kamu menyinggung teman tuan yang barusan, aku sudah mengaturnya untukmu, kamu bisa pergi dan meminta maaf sekarang. Xiao Yu bergegas ke sisi Fendi Zanders, dan berbisik kepada Fendi Zanders. Apakah itu orang yang ditakuti olehnya? Aku barusan. Fendi Zanders bertanya tanpa sadar.
Benar, itu orangnya. Xiao Yu mengangguk. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa saya harus meminta maaf? Fendi Zanders berkata dengan ringan. Kamu. Xiao Yu melihat ekspresi Fendi Zanders semakin suram, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, saudaraku, orang itu adalah teman Tuan Muda Yang. Saya tidak kenal Tuan Yang dan Tuan Yu, dan saya tidak melakukan kesalahan apapun, jadi saya tidak akan meminta maaf. Fendi Zanders berkata sedikit kesal. Dia sama sekali tidak berminat untuk berbicara dengan mereka yang disebut sebagai generasi kedua yang kaya. Di mata Fendi Zanders, apa yang dilakukan orang-orang itu sungguh kekanak-kanakan. Kamu tidak meminta maaf, kan? Setelah Long Zi mendengar kata-kata Fendi Zanders, wajahnya sangat marah, dan dia berkata kepada Xiao Yu, saudaraku, aku telah memberimu banyak wajah hari ini, tapi karena kamu adalah teman yang buruk jika kamu tahu apa yang baik atau buruk, kalau begitu jangan salahkan aku. Setelah mengatakan ini, Long Zi berbalik dan berencana untuk pergi. Dan Xiao Yu buru-buru mengejarnya, lalu berkata kepada Long Zi, kakak Long, temanku tidak mengerti apa yang terjadi, tunggu aku akan berbicara dengannya dengan benar. Apa lagi yang ingin kukatakan? Anak ini baru saja menjelaskan bahwa dia tidak menganggap serius Tuan Yang. Long Zi menyipitkan matanya dan berteriak, lalu melanjutkan berkata kepada Xiao Yu, saudaraku, sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, aku akan memberitahumu bahwa beberapa orang, jika kamu terlalu banyak berhubungan dengan mereka, tidak akan ada gunanya bagimu. Ini tidak hanya akan merugikan Anda. Ini akan terus menyeret Anda ke bawah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Mengapa Anda harus menyinggung perasaan Tuan Yang karena dia? Tuan Yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuan Lei sekarang. Setelah keadaan menjadi serius, Anda mungkin tidak ada cara untuk tinggal di kota Nanyuan. Xiao Yu langsung membeku setelah mendengar kata-kata Long Zi, dengan ekspresi sangat tak berdaya di wajahnya. Setelah Li Qianqian ragu-ragu sejenak, dia menghampiri Xiao Yu dan berkata dengan lembut kepada Xiao Yu, menurutku apa yang dikatakan kakak Long barusan itu benar, kamu dan Fendi Zanders baru saling kenal kurang dari sebulan. Dan kamu telah mencoba yang terbaik untuk membantunya sekarang. Dia memperjuangkannya, tetapi dia sendiri sangat bodoh sehingga dia tidak tahu bagaimana menghargainya sama sekali, jadi jangan khawatir tentang itu. Fendi Zanders adalah temanku, bagaimana mungkin aku tidak mempedulikannya? Xiao Yu berkata dengan suara rendah. Tetapi Anda telah mencoba yang terbaik. Jika Anda terus mengelolanya, Anda akan menyinggung perasaan Tuan Yang. Lihat berapa banyak generasi kedua kaya dari kota Nanyuan yang datang ke bar hari ini. Bukankah mereka semua untuk bar ini? Apakah bosnya di sini? Bisakah kamu menyinggung orang seperti itu? Li Qianqian mengerutkan kening dan berkata. Setelah Xiao Yu mendengar kata-kata ini, ekspresi wajahnya menjadi kusut. Bab 1048. Setelah Li Qianqian bertemu dengan generasi kedua yang kaya di bar hari ini, dia benar-benar menyadari betapa kayanya orang itu. Jika salah satu dari orang-orang ini disingkirkan, mereka semua bernilai lebih dari 100 juta. Jadi Li Qianqian merasa Xiao Yu harus lebih sering berhubungan dengan orang-orang seperti ini, tapi jika orang seperti Fendi Zanders bisa bermain bersama, maka mereka harus bermain bersama. Tapi jika ada masalah serius, sebaiknya Xiao Yu menyingkirkan Fendi Zanders dan tidak mendapat masalah. Dan Xiao Yuxin secara alami tidak mau menyerahkan Fendi Zanders. Meski sudah lama tidak mengenal Fendi Zanders, ia merasa Fendi Zanders memiliki kepribadian yang sangat baik. Selain itu, Xiao Yu sendiri sangat setia, jadi dia tidak mau berdiam diri. Namun dia juga khawatir jika Fendi Zanders membuat keributan besar, dia juga akan menderita. Xiao Yu tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Di sisi lain, Du Siwei juga tampak bingung dengan posisi Fendi Zanders. Dia tidak bisa menahan cemberutnya dan bertanya kepada Fendi Zanders, apa yang baru saja kamu bicarakan? Xiao Yu bekerja sangat keras untuk membantumu, tetapi kamu menolak untuk meminta maaf. Apa yang kamu inginkan? Saya tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa saya harus meminta maaf? Fendi Zanders berkata dengan ringan sambil memainkan ponselnya. Dari mana rasa percaya diri Anda berasal? Izinkan saya memberitahu Anda bahwa Tuan Yang dan Lei Peng memiliki hubungan yang sangat baik, dan Lei Peng adalah bos dunia bawah tanah terkenal di kota Nanyuan kami. Jika Anda menyinggung orang seperti itu, Anda hanya bisa ada jalan buntu, kamu masih ingin bermain-main dengan ponselmu, dan kamu mungkin tidak tahu bagaimana kamu mati dalam beberapa saat. Du Siwei berteriak dengan marah, menatap matanya yang besar dan berair. Oh. Fendi Zanders mengangguk dengan santai, masih acuh tak acuh. Dan Du Siwei juga pingsan total. Saat ini, dia sudah dalam keadaan cemas. Fendi Zanders masih acuh tak acuh, dia ragu apakah Fendi Zanders punya masalah dengan pikirannya. Hanya saja Du Siwei mungkin tidak tahu bahwa Lei Peng bukanlah apa-apa di mata Fendi Zanders, dan saudara gangster acak dari 4 provinsi besar sudah cukup untuk membunuh Lei Peng dalam sekejap. Hanya saja Fendi Zanders tidak mau menjelaskan hal ini kepada orang-orang ini. Alasan mengapa dia begitu tenang sekarang sepenuhnya karena dia tahu bahwa dia tidak berada dalam bahaya sama sekali. Du Siwei memegang ponselnya erat-erat. Saat ini, dia sedang memikirkan dalam hatinya apakah dia harus menelepon mantan pacarnya.
Dia tahu jika dia meminta bantuan mantan pacarnya pasti tidak akan melakukannya. Dia menolak, tapi dia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan mantan pacarnya karena masalah sepele seperti itu, jadi dia tetap melakukannya. Sangat bertentangan. Alasan mengapa Du Siwei begitu mengkhawatirkan masalah ini adalah karena dia tahu bahwa hal itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Begitu keadaan menjadi serius, dia pasti akan terlibat. Sekarang dia dan Fendi Zanders adalah belalang di perahu yang sama. Jika tidak, Du Siwei tidak akan peduli dengan hidup atau mati Fendi Zanders. Tentu saja, Hebo tidak ingin melihat kecelakaan Fendi Zanders saat ini, dan ingin membujuk Fendi Zanders, tetapi ditahan oleh Chen Rong, yang jelas-jelas menyuruh Hebo untuk tidak ikut campur dalam urusannya sendiri. Tapi kepribadian Hebo relatif lugas, dia mendorong Chen Rong menjauh dan berjalan ke sisi Fendi Zanders, lalu berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, meskipun saya bukan dari Nanyuan, saya juga tahu bahwa Lei Peng ini sangat menakutkan, saya pikir Anda lebih baik meminta maaf, karena jika orang biasa seperti kami benar-benar menyinggung orang seperti ini, pasti tidak akan ada buah yang baik untuk dimakan. Ya, saudara, dengarkan saja bujukan kami. Jika Anda menyinggung orang-orang ini, Anda tidak akan bisa tinggal di kota Nanyuan lebih lama lagi. Anda akan memiliki sikap yang lebih baik sebentar lagi. Saya mencoba mencari cara untuk menjadi perantara bagi Anda. Masalah ini sudah berakhir, jika Anda tidak meminta maaf, maka semuanya akan merepotkan. Xiao Yu buru-buru mengikutinya. Bukankah kamu hanya generasi kedua yang kaya? Bukankah kamu perlu takut seperti ini? Fendi Zanders berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Mereka mengira Fendi Zanders mungkin mabuk terlalu banyak, jadi mereka ingin berpura-pura menjadi agresif di depan mereka. Tapi konsekuensi dari kepura-puraan ini terlalu besar. Hebo dan Xiao Yu menolak meminta maaf ketika mereka melihat Fendi Zanders masih hidup atau mati, jadi mereka tidak terus membujuknya. Guo Jie, sebaliknya, memegang ponselnya sepanjang waktu, dan ekspresi wajahnya tampak agak kusut, seolah-olah dia hendak menelepon, tetapi dia tidak pernah mengambil keputusan. Du Siwei sudah sepenuhnya menyerah pada Fendi Zanders sekarang. Ide dalam hatinya sangat sederhana, yaitu cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Adapun apakah sesuatu akan terjadi pada Fendi Zanders, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Di sisi lain, Long Zi datang ke kantor Tuan Yang, pemilik bar. Saat ini, Yang sedang mengobrol dengan temannya. Xiao Long, bagaimana masalah yang aku minta kamu tangani? Tuan Yang bertanya pada Long Zi dengan acuh tak acuh. Long Zi bergegas dan memberitahu Tuan Yang apa yang terjadi. Setelah Tuan Yang mengetahui apa yang sedang terjadi, ekspresi wajahnya menjadi sangat marah. Barnya dibuka untuk bisnis pada hari pertama hari ini, dan seseorang membuat masalah di barnya. Tentu saja, Yang tidak tahan. Jadi dia langsung memanggil penjaga keamanan di bar, dan bergegas menuju Fendi Zanders dan yang lainnya dengan agresif. Xiao Yu adalah orang pertama yang mengetahui bahwa Tuan Yang membawa seseorang kemari, ekspresi wajahnya menjadi tegang, dan kemudian dia tergagap, sudah berakhir, kejadian hari ini benar-benar menjadi besar. Du Siwei memandang pemimpin itu yang gongsi dengan ekspresi putus asa, saat ini dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, yang paling membingungkan semua orang adalah Fendi Zanders masih bermain-main dengan ponselnya saat ini. Mereka tidak tahu dari mana asal keberanian Fendi Zanders. Sekarang sudah jam berapa, dan dia masih bermain-main dengan ponselnya. Siapa bilang kamu akan mematahkan kaki temanku tadi? Pada saat ini, Tuan Yang, pemilik bar, tiba-tiba berteriak. Dalam sekejap, seluruh bar menjadi sunyi, dan semua orang menoleh untuk melihat posisi Tuan Yang. Long Zi dengan cepat menunjuk ke posisi Fendi Zanders, dan kemudian berkata kepada Tuan Yang dengan suara rendah, Tuan Yang, anak itu. Tuan Yang tidak ragu-ragu sama sekali, dan langsung membawa orang-orang ke Fendi Zanders, lalu menamparkan meja di depan Fendi Zanders dengan keras, dan berteriak, wah, kamu cukup sombong, bar saya baru saja buka hari ini, kamu akan pergi ke sela temanku. Sebelum Tuan Yang selesai berbicara, Fendi Zanders perlahan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Tuan Yang. Setelah Tuan Muda yang melihat penampilan Fendi Zanders, dia membeku sesaat dengan ekspresi wajahnya yang sangat terkejut. Bab 1049 di dalam bar. Tuan Yang, ini teman saya. Dia hanya bercanda sebelumnya. Dia tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Saya akan memintanya untuk meminta maaf kepada Anda sekarang. Jangan marah. Setelah melihat Tuan Yang, Xiao Yu bergegas menemui Tuan Yang dan menawarkan bantuan Fendi Zanders menjadi perantara. Fendi Zanders, cepat minta maaf. Du Siwei tahu bahwa ini mungkin kesempatan terakhir Fendi Zanders. Tapi setelah Fendi Zanders menatap Tuan Yang, dia tersenyum menghina, dan terus bermain dengan teleponnya. Melihat Fendi Zanders tidak memperhatikannya, Yang berkeringat dingin di punggungnya, dan kakinya melunak dan dia langsung berlutut di tanah. Tuan Yang. Long Zi dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu bergegas ke sisi Tuan Muda Yang dan membantunya berdiri. Setelah hampir tidak berdiri, Yang mendorong orang-orang di sekitarnya menjauh, dan kemudian berjalan ke sisi Fendi Zanders, seperti seekor anjing pesek, dan berkata dengan nada hormat, Tuan Zanders, mengapa? Mengapa itu Anda? Setelah semua orang mendengar kata-kata Tuan Yang, mereka sangat terkejut.
Namun, yang lebih mengejutkan adalah Fendi Zanders mengabaikan Yang, tetapi terus bermain dengan ponselnya dengan kepala tertunduk. Tuan yang tidak berani berbicara, dia hanya berdiri diam. Suasana di bar tiba-tiba menjadi aneh. Ada sedikit keraguan dan kebingungan di wajah semua orang. Tuan muda yang awalnya agresif, tidak berani berbicara setelah melihat Fendi Zanders, dan berdiri di samping Fendi Zanders dengan sangat hormat. Fendi Zanders menundukkan kepalanya, memainkan peran sebagai Xiao Xiaole. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan suasana di bar sangatlah aneh. Setelah sekitar 5 menit, Fendi Zanders akhirnya melewati level tersebut dengan mengandalkan alat peraga yang dia beli dengan uangnya sendiri. Setelah melewati bea cukai, Fendi Zanders meletakkan ponselnya, lalu meregangkan tubuh dengan ringan, dan berkata kepada tuan yang di depannya sambil tersenyum, kami berdua ditakdirkan untuk bertemu denganmu di sini. Memang benar, ini memang sebuah takdir. Tuan yang membalas Fendi Zanders dengan gangguan yang tidak normal. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia telah datang ke kota Nanyuan, tetapi dia masih bertemu dengan Fendi Zanders. Sepertinya hal-hal sebelumnya masih belum memberikanmu ingatan yang panjang, dan sekarang kamu masih begitu sombong. Fendi Zanders melanjutkan. Tidak. Jangan berani. Kaki tuan yang begitu ketakutan oleh kata-kata Fendi Zanders hingga dia hampir berlutut di depan Fendi Zanders lagi. Dan Fendi Zanders juga tersenyum tak berdaya ketika dia melihat apa yang disebut tuan yang menjadi ketakutan sendirian, tidak tahu harus berbuat apa. Fendi Zanders merasa bahwa dia dan tuan yang ini sebenarnya sudah ditakdirkan, karena semua yang dia alami sekarang sepertinya dimulai dari orang ini. Dan orang ini tidak lain adalah Yang Wei yang merebut Winda Chen dari Fendi Zanders saat itu. Bahkan Fendi Zanders sendiri tidak menyangka akan tetap bertemu dengan Yang Wei, seorang kenalan lama, di kota Nanyuan. Ketika Yang Wei mengetahui identitas asli Fendi Zanders, dia langsung memilih untuk keluar dari Universitas Jiangcheng, dan kemudian datang ke kota Nanyuan untuk tinggal di rumah kerabatnya. Yang Wei hanyalah generasi kedua kaya biasa, tentu saja dia tidak memiliki energi sebanyak Fendi Zanders, dan sangat tidak mungkin untuk melanjutkan ke sekolah lain setelah putus sekolah dari Universitas Jiangcheng, jadi dia bergantung pada biaya hidup yang disediakan oleh keluarganya. Di kota Nanyuan bermain-main. Namun keberuntungan Yang Wei masih sangat bagus. Dalam waktu 2 bulan setelah datang ke kota Nanyuan, dia bertemu Lei Peng, dan kemudian menjadi kaki anjing Lei Peng untuk jangka waktu tertentu. Saat kekuatan Lei Peng berangsur-angsur berkembang. Nah, Yang Wei cukup terkenal di kota Nanyuan. Beberapa waktu lalu, Yang Wei mengambil beberapa juta dari rumahnya dan membuka bar ini. Dan Lei Peng secara simbolis menyatakan bahwa bar ini dibuka oleh dia dan Yang Wei dalam kemitraan. Yang Wei awalnya berpikir bahwa dia akhirnya bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di kota Nanyuan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan orang yang paling tidak ingin dia temui lagi. Yang Wei bahkan bertanya-tanya apakah Fendi Zanders sengaja datang ke kota Nanyuan untuk membuat masalah baginya, atau dia sudah datang ke kota Nanyuan, mengapa dia masih bertemu Fendi Zanders. Tadi aku bilang aku akan mematahkan kaki temanmu, apa kamu punya pendapat? Fendi Zanders bertanya pada Yang Wei sambil tersenyum. Tidak, tidak. Tanpa memikirkannya, Yang Wei menggelengkan kepalanya ke arah Fendi Zanders. Pada saat ini, semua orang dapat merasakan ekspresi wajah Yang Wei yang sangat ketakutan, dan kakinya gemetar terus-menerus. Semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa yang begitu sombong tadi, tampak melihat hantu setelah melihat Fendi Zanders. Xiao Yu berdiri di sana dengan ekspresi kaku, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kilatan keterkejutan muncul di mata Du Siwei. Dia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin mereka semua meremehkan identitas Fendi Zanders. Latar belakang Fendi Zanders pasti sangat menakjubkan, jika tidak, Yang Wei tidak akan begitu takut. Yang lain tercengang, benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Hal-hal di awal telah berlalu. Bagaimanapun, kita berdua adalah kenalan lama. Jika kita bisa bertemu lagi di kota Nanyuan, itu dianggap sebagai kenalan lama. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Sekarang Fendi Zanders tidak lagi membenci Yang Wei, jadi dia menghibur Yang Wei dengan lembut. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yang Wei merasa sedikit tidak percaya, dan mau tidak mau melihat ke arah Fendi Zanders. Oke, hari ini adalah hari pembukaan barmu, jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Fendi Zanders melambaikan tangannya dengan lembut ke arah Yang Wei. Bisa saya pergi? Yang Wei memandang Fendi Zanders di depannya, tidak bisa menahan untuk menelan, dan bertanya tidak percaya. Tentu saja. Fendi Zanders mengangguk. Yang Wei langsung merasa lega, tanpa ragu sedikit pun, dia berbalik dan pergi bersama orang-orangnya. Setelah melihat Yang Wei dan yang lainnya pergi, semua orang menunjukkan ekspresi bingung, seolah-olah mereka tidak tahu apa plotnya. Tadi Yang Wei lah yang datang menyusahkan Fendi Zanders, tapi sekarang sepertinya Fendi Zanders lebih bermasalah dengan Yang Wei. Tuan yang latar belakangnya diledakkan oleh semua orang sebelumnya, berubah menjadi wajah pengecut di depan Fendi Zanders. Untuk sementara, semua orang yang hadir merasa otaknya tidak cukup. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Li Qianqian mau tidak mau menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bingung, Fendi Zanders, apa yang terjadi?
Tahukah Anda pemilik bar ini? Benar, Fendi Sanders, apa yang terjadi? Kudengar tuan yang sepertinya mengenal Lei Peng. Mengapa dia begitu takut padamu sekarang? Xiao Yu juga buru-buru bertanya pada Fendi Sanders. Bab 1050. Fendi Sanders tahu bahwa Xiao Yu dan yang lainnya pasti penasaran dengan masalah antara dia dan Yang Wei. Jadi dia berinisiatif untuk menjelaskan, sebenarnya, Yang Wei dan saya sama-sama mahasiswa Universitas Jiangcheng. Kalian berdua adalah mahasiswa Universitas Jiangcheng. Xiao Yu berkata dengan ekspresi rumit. Itu benar, dan Yang Wei putus sekolah karena aku. Meskipun kamu merasa Yang Wei sangat baik di kota Nanyuan, dia sebenarnya bukan siapa-siapa di kota Jiangcheng. Kalau tidak, itu bukan karena dia tidak bisa bergaul dengan baik. Kota Jiangcheng. Itu sebabnya saya datang ke kota Nanyuan. Fendi Sanders berkata dengan ringan. Setelah mendengar perkataan Fendi Sanders, semua orang sepertinya mengerti apa yang dimaksud Fendi Sanders. Alasan Yang Wei meninggalkan kota Jiangcheng adalah karena dia menyinggung Fendi Sanders. Hal ini menunjukkan bahwa Fendi Sanders pernah mengalami konflik dengan Yang Wei sebelumnya, oleh karena itu Yang Wei sangat takut pada Fendi Sanders sekarang. Fendi Sanders, keluargamu begitu kuat. Xiao Yu berkata pada Fendi Sanders dengan heran. Itu tidak terlalu kuat, ini hanya keluarga kecil biasa. Kata Fendi Sanders ringan. Mampu langsung mengusir orang-orang seperti Yang Wei keluar dari kota Jiangcheng sudah sangat luar biasa. Kata Li Qianqian lembut. Itu benar, aku tidak akan mempunyai kemampuan untuk melakukan itu. Xiao Yu mengikutinya. Setelah Fendi Sanders mendengar apa yang dikatakan semua orang, dia tersenyum tak berdaya dan tidak banyak bicara. Saat ini, mata semua orang yang melihat Fendi Sanders jelas berbeda. Sebelumnya, mereka mengira Fendi Sanders hanyalah orang biasa tanpa latar belakang yang luar biasa. Tetapi saat ini mereka menyadari bahwa keluarga Fendi Sanders sangat berkuasa, dan Fendi Sanders sebenarnya adalah orang yang paling rendah hati. Sekarang mereka akhirnya mengerti kenapa Fendi Sanders begitu sombong barusan, karena Fendi Sanders sama sekali tidak berpura-pura menjadi agresif, tapi Fendi Sanders punya modal untuk menjadi begitu sombong. Du Siwei memandang Fendi Sanders dengan acuh tak acuh. Meskipun Fendi Sanders tidak mengatakan dengan jelas apa yang dilakukan keluarganya, namun dia dapat mengusir pemuda seperti Yang Wei keluar dari kota Jiangcheng, entah karena dia adalah pejabat generasi kedua atau ada orang kulit hitam di keluarganya. Kalau tidak, Yang Wei tidak akan begitu ketakutan. Hanya saja Du Siwei merasa masih ada jarak antara Fendi Sanders dan mantan pacarnya. Jika Du Siwei diperbolehkan memilih, Du Siwei tetap merasa mantan pacarnya lebih baik. Meskipun kesan semua orang terhadap Fendi Sanders telah berubah, mereka tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, Fendi Sanders bisa datang ke Universitas Nanyuan sebagai siswa pertukaran, yang cukup untuk membuktikan bahwa keluarga Fendi Sanders memiliki kekuatan. Dan karena kejadian barusan, Fendi Sanders langsung menjadi fokus di bar. Tampaknya semua orang menganggap Fendi Sanders sebagai generasi kedua yang kaya dengan latar belakang yang luar biasa. Wanita cantik sangat menarik baik secara penampilan maupun bentuk tubuh, dan pria biasa pasti tidak tahan dengan godaan seperti itu. Namun, Fendi Sanders bertindak sangat tenang ketika didekati oleh wanita cantik ini, dan tidak berniat berbicara dengan mereka sama sekali. Setelah satu demi satu wanita cantik bertabrakan dengan Fendi Sanders, mereka yang awalnya memiliki ide untuk Fendi Sanders juga menyerah. Fendi Sanders menjadi diam lagi. Setelah Xiao Yu ragu-ragu sejenak, dia berkata kepada Fendi Sanders dengan sangat malu, Fendi Sanders, aku bersulang untukmu dengan segelas anggur ini. Aku baru saja salah paham, maafkan aku. Sebenarnya, kata Xiao Yu ini karena dia ingin meminta maaf kepada Fendi Sanders karena pemikiran di hatinya barusan. Karena saat Li Qianqian sedang membujuk Xiao Yu sebenarnya punya ide untuk melepaskan Fendi Sanders. Dia benar-benar tidak berani melawan orang-orang seperti Yang Wei dan Lei Peng, tetapi sekarang dia melihat Fendi Sanders baik-baik saja, dia secara alami sangat malu di dalam hatinya. Tidak apa-apa, kita baru saling kenal beberapa hari, wajar kalau kamu tidak mengenalku. Fendi Sanders sama sekali tidak mempermasalahkan hal ini, dan berkata sambil tersenyum. Faktanya, Fendi Sanders bisa merasakan bahwa Xiao Yu adalah orang yang baik. Jika bukan karena pengingat Li Qianqian, Xiao Yu akan selalu berdiri di sisi Fendi Sanders. Jadi dari sini terlihat bahwa perempuan mempunyai pengaruh yang besar terhadap laki-laki. Li Qianqian melihat posisi Fendi Sanders dengan ekspresi yang sangat canggung di wajahnya, tidak tahu harus berkata apa. Fendi Sanders, sebenarnya apa yang kamu lakukan di rumahmu? Hebo bertanya pada Fendi Sanders sambil tersenyum sambil memegang gelas anggurnya. Setelah Fendi Sanders mendengar kata-kata Hebo, dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Hebo, dan kemudian berkata dengan ringan, keluargaku hanya melakukan bisnis biasa. Jangan berbohong kepada kami, jika keluargamu melakukannya urusan biasa, mengapa Yang Wei ini begitu takut padamu? Hebo menjawab sembarangan, lalu melanjutkan bertanya, Fendi Sanders, katakan sejujurnya, apakah orang tuamu pejabat? Tidak. Fendi Sanders menggelengkan kepalanya dengan ringan. Itu saudara laki-laki dunia bawah. Hebo terus bertanya. Keluargaku benar-benar melakukan bisnis biasa. Kata Fendi Sanders dengan sedikit putus asa. Hebo, jika Fendi Sanders tidak ingin memberitahumu, jangan tanya.
Xiao Yu secara alami dapat melihat bahwa Fendi Zanders pasti menyembunyikan sesuatu, jadi dia berteriak pelan. Baik. Hebo mengangguk tak berdaya, lalu melanjutkan, seperti apa tunanganmu, Fendi Zanders? Kita sudah saling kenal begitu lama, dan kita belum pernah melihat tunanganmu. Kapan kamu akan membawa tunanganmu ke sini? Mari kita lihat. Dia tidak ada di kota Nanyuan sekarang, sampai jumpa lagi. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Setelah Du Siwei mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tanpa sadar melirik ke arah Fendi Zanders, dan tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya, tapi dia tidak banyak bicara. Semua orang kemudian bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mereka harus minum dan mengobrol. Tentu saja, setelah mengetahui bahwa Fendi Zanders belum pergi, Yang Wei langsung mengirimi Fendi Zanders banyak anggur enak, dan ketika Xiao Yu membayar tagihannya, dia langsung memilih untuk mengesampingkan tagihan tersebut, yang membuat orang semakin terkejut. Setelah minum, semua orang berencana kembali ke sekolah. Tentu saja, Xiao Yu dan Li Qianqian tidak mau pergi ke asrama, dan mereka berencana untuk tinggal di hotel di luar. Dan Hebo akan membawa Chen Rong ke hotel setelah bekerja keras. Guo Jie memiliki kepribadian yang relatif jujur, jadi dia tidak memilih untuk membawa Zhao Zishan ke hotel, dan mereka berdua akan kembali ke sekolah. Untuk sementara, Fendi Zanders dan Du Siwei tertinggal. Meskipun Fendi Zanders tidak memiliki kesan yang baik terhadap Du Siwei, hanya mereka berdua yang tersisa saat ini. Fendi Zanders terlalu malu untuk mengabaikannya, jadi dia berinisiatif untuk berbicara dengan Du Siwei dan berkata, aku akan mengantarmu kembali. Karena kamu tidak ingin mengirimku kembali, jangan memaksakan dirimu. Ada senyuman di sudut mulut Du Siwei, yang terlihat sangat menawan di bawah cahaya redup. Tidak peduli apa, kamu juga teman Xiao Yu, sebaiknya aku mengirimmu kembali, atau aku akan merasa bersalah jika menemui bahaya. Fendi Zanders memandang Du Siwei dan berkata dengan tenang. Tapi Du Siwei tersenyum dan tidak menolak Fendi Zanders.